Selamat pagi anak-anak, semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Materi kita hari ini menyimpulkan isi puisi. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti pembelajaran jarak jauh, moda kombinasi luring dan daring menggunakan WhatsApp atau Classroom dengan model pembelajaran saintifik, peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan isi puisi dan mengenali jenis-jenisnya yang diperdengarkan atau dibaca secara kritis dengan penuh tanggung jawab dan disiplin. Perhatikanlah puisi berikut ini yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil, buah Sri Ayati, karya Khairil Anwar 1946. Dengan mengenali unsur-unsurnya puisi di atas dapat kita pahami isinya secara mendalam. Dari pengenalan unsur-unsur fisik yaitu seperti majas, kata-kata konotasi, perlambangan, dan pengimajinasi, memudahkan kita untuk mengetahui tema dan manatnya. Dari puisi tersebut kita juga dapat mengetahui perasaan penyair dan sikapnya terhadap pembaca. Pada bait pertama itu menceritakan cinta yang sudah tidak dapat diperoleh. Pada bait kedua menggambarkan perhatian penyair pada suasana pelabuhan dan tidak lagi kepada benda yang beragam. Pada bait ketiga menggambarkan pikiran penyair lebih dipusatkan pada dirinya sendiri dan tidak lagi pada benda-benda alam. Dalam puisi yang berjudul Senja di Pelabuhan Kecil dapat kita simpulkan bahwa sedang dicengkram perasaan sedih yang mendalam. Dalam sedih tersebut penyair tetap tegar. Berikutnya ada jenis-jenis puisi. Puisi dapat dibagikan ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama ada puisi naratif, yang kedua puisi lirik, yang ketiga puisi deskriptif. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan puisi naratif. Puisi naratif terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, belada. Belada adalah puisi yang bercerita tentang orang-orang perkasa ataupun tokoh pujaan. Contohnya belada orang-orang tercinta dan Blues untuk Boni, karya W.S. Rendra. Bagian kedua, romansa. Romansa itu puisi yang menggunakan bahasa romantik yang berisi kisah percintaan yang diselingi perkelahian dan pertualangan. Contohnya kisah romans perjalanan. Bagian kedua, puisi lirik. Puisi lirik ini terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama ada elegi. Elegi yaitu puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Contohnya elegi Jakarta karya Asrusani. Yang kedua, serenda. Sajak percintaan yang dapat dinyanyikan. Contohnya Serenda Hitam karya W.S. Rendra. Poin ketiga yaitu ode. Ode yaitu puisi yang berisi pujaan terhadap seseorang, sesuatu hal atau suatu keadaan. Contohnya Diponegoro karya Khairil Anwar. Yang ketiga ada puisi deskriptif yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama satire. Satire puisi yang menggunakan perasaan tidak puas penyair terhadap sesuatu keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik. Selanjutnya ada puisi kritik sosial. Puisi yang juga menyatakan ketidaksenangan penyair terhadap keadaan atau diri seseorang. Selanjutnya pada bagian kesimpulan, yang pertama ada langkah-langkah menyimpulkan isi puisi, yaitu membaca teks puisi secara keseluruhan, memahami makna dalam tiap bait puisi. Poin kedua, jenis-jenis puisi, yaitu puisi naratif terbagi menjadi dua bagian, belada dan romansa. Puisi lirik, elegi, serenda dan ode. Yang ketiga puisi deskriptif, satire.
dan puisi kritik sosial. Baik, sekian materi kita hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran, Ibu harap semuanya bisa mengisi daftar hadir dan juga tugas-tugas minggu lalu yang belum dikumpulkan agar segera dikumpulkan sebelum Ibu kasih nilai. Jika tidak mengumpulkan tugas, maka kalian tidak ada nilai. Dan terus mengisi daftar hadir, jangan lupa juga ada beberapa orang juga yang gak hadir kemarin, bisa diisi, minta tolong kerjasamanya buat adik-adik semuanya. Untuk tugas nanti akan Ibu share di grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Terima kasih untuk kerjasama semuanya. Semoga kita selalu sehat. Tuhan Yesus memberkati kita di setiap aktivitas kita hari ini.